main-main di sini. Yo, selamat datang. Welcome di main-main bareng Iwake di Main TV bukan main. Nah, gue sekarang ngerasa kayak deja vu kalau udah inget kata-kata tantangan. Karena tantangan nggak cuma di hip hop aja ya. Kalau di hip hop tuh suka ada yang namanya battle rap nih. Kita saling menantang, ngasih kata-kata ke orang dan dibalikin lagi sama lawan kita untuk ngerosting balik kita. Tapi ini tantangannya beda, yang bikin gue deja vu. Ini karena perkataan satu orang di masa lalu. Terus kejadian. Dan boom di masa depan. Ini nih yang lagi terjadi saat ini. Sosial media ramai ngomongin soal pejabat-pejabat yang gemar banget alias doyan banget pamer kekayaan. Emang ada apaan sih? Lu semua sadar nggak? Akibat ramainya pemberitaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang diduga punya harta yang nggak wajar. Akhir-akhir ini kekayaan harta pejabat jadi salah satu pembahasan yang sering banget dikulik di berbagai sosial media. Nggak hanya itu, jejak digital soal kekayaan pejabat juga pada muncul di permukaan. Salah satunya adalah pernyataan dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada beberapa tahun lalu. Nah, kalau ngomongin tentang Ahok, Basuki Cahayapurnama, kita ngomongin bulan purnama, tapi kalau gua ngeliat sendiri Ahok ini secara sinar emang seperti bulan purnama, tapi secara bentuk Ahok lebih kayak bulan sabit. Kenapa? Bulan sabit nggak pernah menyembunyikan sisi gelapnya, tapi tetap terlihat cantik. Ingat dulu, kalau emang Ahok udah mulai ngomong kata-kata sampah segala macam, tapi emang kelihatan asik karena emang itu keluar untuk membenahi segala sesuatu yang emang nggak pantas emang dilakukan oleh para pejabat. Nah, ini masih membekas nih, sangat membekas banget diingatan. Bagaimana dulu Ahok menantang para pejabat buat ngelaporin kekayaan pribadinya dan membuktikannya ke publik. Ahok juga yang sekarang menjabat menjadi komisaris utama PT Pertamina bilang kalau pemerintah ini bakal percuma teriak-teriak kalau nggak punya keberanian buat melakukan pembuktian terbalik harta pejabat. Nah, Ahok sebelumnya udah menekankan para pejabat publik ini buat berani buka semua aliran dananya. Gaya hidupnya, mobilnya, bahkan rumahnya. Semua kudu dibuka. Ahok juga nantang nih, berani nggak para pejabat pada buka berapa nominal biaya pajak yang dia bayar dan biaya hidupnya dia. Nah, kalau dalam sastra Arab ini ada kata mutiara yang artinya lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Itu bener tuh. Kadang-kadang orang suka ngejudge ya, ini mulutnya Ahok gini, pasti kalau diomongin gak bener. Lo salah men. Orang kalau ngomong apa adanya kadang-kadang emang pahit, gak enak kedengerannya. Tapi itu faktanya. Dan juga mungkin ada kata lainnya, jangan ngelihat tekonya, tapi apa yang ngucur dari dalam teko. Tuh, percuma tekonya dari emas, porselen bagus, keramik Bulgaria, tapi kalau yang keluar kuah sampah, ya percuma juga, berarti isinya kuah sampah. Kita lihat isi yang keluar dari dalam teko itu apaan. Mungkin banyak pihak yang gak expect perkataan Ahok bertahun-tahun lalu ini adalah apa yang bakal ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Bahasanya sih kayak, nah kan tuh, apa gue bilang? I told you. Jadi penting banget buat semua pihak nggak lagi cuma melihat siapa yang bilang, tapi apa substansi yang disampaikan. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi alias PUKAT, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta Zainur Rohman bilang kalau terobosan yang bisa digunakan untuk membuktikan rekening-rekening yang gendut ini asalnya dari mana adalah dengan melakukan pembuktian terbalik yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Jadi penyelenggara negaranya yang harus membuktikan bahwa harta yang diperoleh itu ya emang berasal dari sumber yang sah, bukan dari daerah abu-abu. Ahok sendiri menegaskan bahwa dia udah melakukan pembuktian harta terbalik kepada KPK. Dia udah diperiksa KPK untuk pembuktian terbalik, yaitu pas banget waktu ada kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Ahok jadi percontohan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara di Bandung, dan ngerasain gimana 3 jam diskusi sama KPK.
Pembuktian terbalik ini udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan ratifikasi PBB melawan korupsi. Nah itu dia tuh, itu banyak banget sampai sekarang ya yang masih entah di sosial media mengatakan tuh lihat tuh sumber waras ini itu segala macam. Bray, kalau lo lihat berita lengkapnya, justru disitulah momen Ahok membuktikan itu dengan pembuktian terbalik. Mungkin itu jadi contoh yang harusnya bisa dilakukan sekarang-sekarang ini. Di dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik nggak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayarkan, maka hartanya bakalan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor. Nah, di sini Ahok udah secara konsisten menyerukan tentang pembuktian terbalik ini. Sejak dia menjabat jadi anggota DPRD Bupati Belitung, anggota Komisi 2 DPR RI, dari Wagub sampai Gubernur, konsisten terus dia. Dia selalu konsisten soal pembuktian terbalik ini, nggak pernah berubah. Itu dia tuh. Jadi di sini menariknya, Ahok punya mimpi besar buat pembuktian harta terbalik ini. Tepatnya pada 31 Oktober 2015, Ahok sempat menuliskan mimpinya tentang pembuktian harta terbalik dalam satu kapsul waktu yang baru akan dibuka pada tahun 2085. Nah, sebagai seorang visioner, dia bermimpi agar di masa mendatang Indonesia bisa memiliki pembuktian terbalik harta pejabat dan aparatur sipil negara. Dan Indonesia bisa melaksanakan seluruh transaksi dengan non-tunai. Nggak mungkin cita-cita pendiri negara ini kita wujudkan ya berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu bakalan bisa terwujud. Karena persoalan utama bangsa kita sebetulnya ya korupsi itu sendiri. Nggak ada saling kepercayaan. Nah itu dia tuh sob. Kayaknya mimpi seorang visioner seperti Ahok ini nggak ada salahnya kita cicil dari sekarang, one step at a time. Kalau kita cuma mengharapkan mimpi itu datang secara simsalabim, nggak juga dong. Kita mulai usahanya mesti dari sekarang. One step at a time, selangkah demi selangkah. Gue percaya kalau kita melakukan itu secara konsisten, persisten, akan jadi kejadian nih. Visi yang diharapkan oleh Ahok di tahun 2085. Jadi terbuktikan, berbicara dengan dasar ilmiah sama yang enggak itu jauh beda esensinya. Apa yang dikatakan Ahok ini berdasarkan ilmiah, berbobot, dan visioner untuk langkah yang lebih baik ke depannya. Itu dia sob, tentang mimpi seorang visioner, Basuki Cahayapurnama untuk kebaikan negeri ini. Lihat substansinya, nggak usah akhirnya lo ngejudge siapa yang ngomong. Apalagi berdasarkan kebencian doang. Kebencian yang nggak berdasar. That bullshit. Oke, itu tadi main-main bareng Iwake di Main TV. Bukan main. One love.